Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Wah, kali ini lagi kita ngomin on the road. Bukan, ini on the airport. Ini aku baru aja habis nganterin istriku. Doi mau ke Jepang, ada conference dan sebagainya. Anyway, kita bukan mau bicara tentang itu ya. Cuma aku kan perlu menjelaskan kenapa kok enggak di studio gitu kan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Gila Pak, bikin konten aja ada pertanggungjawabannya. Oke, ini sebelum aku berangkat balik ke Singaraja, aku mau nyampein beberapa update soal Inter Milan. Yang pertama, soal Bastoni. Gila guys, Bastoni ini bener-bener jadi hot itemnya. Banyak banget pemain Inter yang memang lagi diincar oleh klub yang saat ini ya mesti diakui lebih besar dari Inter karena finansialnya lebih bagus. Padahal kalau sebelum-sebelumnya ya seimbang. Yang pertama itu Bastoni. Awalnya si Conte di Tottenham mereka sangat berminat ngambil Bastoni, tapi Bastoni nolak. Bastoni nolak, Inter nolak, nggak masalah. Tapi sekarang muncul lagi Manchester City. Bahkan Manchester City ini katanya sudah nyiapin dana yang cukup besar untuk menggait Bastoni. Kalau kawan-kawan ngelihat gimana style permainnya Pep Guardiola, di mana semua menyerang, semua bertahan, tiki taka yang ada aroma-aroma total footballnya, ya jelas Bastoni ini masuk banget di skema dia. Nah, belum ada kejelasan berapa yang ditawarkan Manchester City, tapi ini rumornya cukup kuat. Cuman dari circle dalam Inter katanya sih lagi-lagi Bastoni dan Inter sudah sangat sepakat, sangat decisif, artinya yakin gitu loh untuk menolak pinangan Manchester City. Jadi kemungkinan kita tidak perlu khawatir akan kehilangan Bastoni, karena Bastoni umur baru 23 tahun, kemampuan sudah TOP BGT, dan apalagi dia cinta Inter, ini calon legenda masa depan, mungkin bisa menjadi kapten masa depan Inter. Itu soal Bastoni. Nah, kemudian yang mungkin kawan-kawan sudah tahu juga, Lautaro Martinez juga diincar oleh MU. Kabarnya MU ada dua incaran utama untuk menggantikan Ronaldo. Ronaldo kan sudah resmi pisah kan. Sebenarnya dia masih ada gaji berapa? 15 juta apa berapa itu. Ronaldo udah nggak peduli, udah sama-sama pisah. Nah, untuk pengganti Ronaldo, MU itu mengincar dua, Osimhen atau Lautaro Martinez. Harapanku sih semoga Osimhen yang diambil kan. Pertama, kekuatan Napoli akan jadi berkurang loh. Kedua, kita tidak kehilangan kekuatan. Kayaknya sih kemungkinan Osimhen, karena Lautaro baru saja memperpanjang kontrak di Inter. Jadi walaupun tetap agak-agak gimana gitu, istilahnya agak-agak khawatir gitu. Semoga sih enggak. Nah, yang kemudian berita berikutnya, Dumfries atau Gosens. Rumor mengatakan bahwa Januari ini ada kemungkinan salah satu antara Dumfries atau Gosens itu bakalan dijual. Cuma ini sumbernya bukan dari internal Inter, jadi kita nggak tahu. Kalau Gosens kan peminatnya dari klub-klub Jerman itu kan. Kalau Dumfries ya Chelsea, kemudian ada kabar katanya MU juga minat, tapi kalau yang MU ini aku nggak yakin sih. Chelsea yang paling ngebet pingin datengin Dumfries. Kalau aku harus memilih antara ngelepas Dumfries atau si Gosens, ya terpaksa mau nggak mau Gosens, karena Gosens ini kan statusnya dia bukan pemain utama, sedangkan Dumfries kan dia regular starting line up gitu sih kalau aku. Walaupun aku masih berharap Gosens itu bisa meningkat, cuma semakin kesini semakin kecil harapanku. Bukan karena Gosensnya jelek, tapi karena Di Marco-nya terlalu bagus, susah menggeser dia. Paling banter Gosens cuma akan jadi backupnya Di Marco. Itu sih. Nah, yang berikutnya ini soal Marcus Thuram lagi-lagi. Kemarin kan aku sudah sempat bikin konten soal si Okafor kan. Nah, di saat Inter tancap gas ingin mempercepat kedatangan Marcus Thuram supaya di Januari ini, itu karena tinggal 6 bulan, katanya harganya itu paling sekitaran 10 juta, paling mahal 15 juta.
Nah ini kan duit yang bisa lah di afford oleh Inter Milan. Nah masalahnya sekarang justru agennya si Marcus Thuram sekarang pasang harga nih. Dia agak-agak songong gitu ngomong, oh Thuram nggak lagi buru-buru pingin cabut dari mana, Gladbach gitu. Nah kenapa? Nah, itu karena mungkin ada yang nggak aware. Tapi kalau pemain itu pergi dengan status free transfer, si pemain dan juga si agen itu umumnya akan mendapat signing bonus yang lebih besar dibandingkan kalau klub itu harus membelinya dari klubnya. Karena ya logika aja kan, kalau dia beli pemain kan sudah ngeluarin duit untuk dikasih ke klub lamanya gitu. Jadi anggaplah kalau sekarang Inter beli harus ngabisin 10 juta kan. Tapi kalau Marcus Thuram free, paling sedikit si Marcus Thuram itu bakal dapat 5 juta euro kan, paling sedikit. Kayak contohnya nih si Hakan Calhanoglu, itu dengar-dengar dia dapat signing bonus 10 juta dari Inter. Karena apa? Karena free. Coba kalau kita beli dia dari Milan, gak mungkin dia bakalan dapat 10 juta. Nah itu sih yang apa namanya, yang agak bikin gimana ya. Di satu sisi kita kesel, tapi di sisi lain ya wajar aja, namanya dia pemain, yang satunya agen, tentu ingin memaksimalkan income buat ininya, buat pemainnya, agennya biar dapat fee juga kan. Nah kalau kamu gimana ngelihat Marcus Thuram ini? Terus terang aku ngelihat ya biasa banget gitu. Di timnas Prancis lawan Giroud aja dia kalah bersaing kan. Dan sekarang Giroud itu strikernya Milan. Masa kita ngambil striker yang jelas-jelas kalah bersaing dengan strikernya Milan? Kayak nggak masuk menurutku. Mending Dzeko aja. Oh ya, ngomong-ngomong soal Dzeko juga, ada kemungkinan salah satu kemungkinan kenapa Inter ngebut pingin dapetin Thuram, karena kemungkinan Dzeko 2024 dia tidak memperpanjang kontrak, walaupun dari pihak Inter bilang dari Agustus sudah melakukan negosiasi. Jadi sama kayak kasusnya Perisic dulu, Inter pingin jaga-jaga. Kalau misalnya di musim depan Dzeko cabut, minimal Thuram itu sudah setengah musim beradaptasi di Inter gitu maunya. Nah aku ngeliat itulah, Thuram ini kayak apa ya, finishingnya nggak mematikan. Dia punya dribble yang sangat bagus, body balance juga oke, tapi finishingnya sering apa ya, bola yang kayak 90% masuk nggak masuk karena terlalu lama mengambil keputusan. Jadi ini mungkin lebih cocok disuruh turun ke bawah jemput bola kayak gitu, dibandingkan dengan target yang satunya si Noah Okafor itu. Mending yang itu pak, umurnya masih 22. Aku ngelihat ini punya sangat gesit, kecepatan, finishing oke, walaupun nggak bisa dibandingkan ya, karena lihat di highlight kan yang bagus-bagus aja kelihatan. Kalau menurut kawan-kawan antara Okafor sama Marcus Thuram enak mana? Cuma yang perlu dipertimbangkan juga, si Okafor ini harganya sekitar 30 juta. Lumayan mahal pak, mahal. Tapi umur 22 tahun loh. Dulu aja kita berani ngambil Bastoni 30 juta saat umurnya 19 tahun. Mestinya sekarang berani juga. Anggaplah investasi masa depan. Itu aja untuk update Inter kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ngomong-ngomong, tim jagoannya Koci seri lagi pak, Belanda pak. Kayaknya di semua tim jagoan Koci ketiban sial, kecuali Brasil aja yang belum ini. Tapi anyway, nanti aja kita bahas Piala Dunia. Sekarang itu aja dulu. Oke, sampai jumpa. Terima kasih buat yang udah nonton. Ciao guys. Iya, matikan dulu.